Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Saya Delia Humaira Busparini. Kali ini saya akan mereview lagi contoh soal tentang statistik non-parametrik, yaitu uji Wilson. Oke, masih ingat dengan nama saya Delia Humaira Busparini dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2019 dengan dosen pembimbing Ibu Sri Caci MPD. Oke, karena kita kali ini akan membahas tentang uji Wilson, maka kita sudah mempersiapkan contoh soalnya, juga penyelesaiannya. Jadi, mari kita langsung membahas tentang soalnya. Sebuah perusahaan meminta seseorang mahasiswa melakukan penelitian tentang pengaruh sarapan terhadap optimalisasi kerja pegawai. Diambillah 8 orang pegawai secara acak dan juga diukur waktu optimalisasi kerjanya. Pegawai yang sudah sarapan dan belum sarapan. Hasil yang didapatkan oleh mahasiswa tadi adalah bentuk tabel seperti di bawah ini. Tabel ini menunjukkan kalau pegawai ini ada yang memiliki kriteria belum sarapan dan ketika sudah sarapan. A sampai H merupakan banyaknya pegawai. Dari A sampai H ini menghasilkan angka-angka yang memiliki kriteria sebelum dan juga sesudah. Kalau pada pegawai A ketika belum sarapan tercatat datanya sebanyak 14.400 menit dan B sebelum sarapan juga sama 14.400 menit. Kemudian ketika B sesudah sarapan yaitu menghasilkan angka 16.560 menit. Oke. Karena kita sudah tahu dan sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Caci tentang langkah-langkah penyelesaian uji Wilson kemarin, terdapat 10 langkah seperti yang sudah dijelaskan Bu Sri Caci, dan hari ini kita akan langsung saja menerapkannya, yaitu pada penyelesaian ini tertulis tabel bantu sebagai penyelesaian. Di sini pegawai tertulis A sampai H, di mana banyaknya pegawai ada 8. Kemudian ada simbol XI, yaitu menunjukkan kriteria sebelum pegawai sarapan. Jadi X ini sebelum sarapan dan YI ini merupakan pegawai yang ketika sudah sarapan. Ditulis angka-angkanya. Kemudian perhitungan selisih. Perhitungan selisih ini diperoleh dari XI dikurang YI. Sekarang kita lihat pada pegawai A, selisih yang didapat adalah 14.400 dikurangi 18.000 menghasilkan angka sebanyak minus 3.600. Kemudian pada pegawai B, di mana XI menunjukkan 14.400 dan YI 16.560, ketika XI dikurang YI menghasilkan angka minus 2.160. Begitu seterusnya sampai H. Kemudian lanjut tabel selanjutnya, di sampingnya ada mutlak dari XI dikurang YI. Jadi ketika angka dimutlakan, maka yang tadinya minus akan menjadi positif.
Jadi kita hanya menulis angka pada XI dikurang YI keseluruhan ini dibalik menjadi angka positif. Jadi lanjut. Kemudian ada rank atau rankingnya. Dari manakah angka 42174747 ini? Kita lihat pembahasan di bawahnya. Oke. Pada ranking 1800 dari selisih yang paling kecil dulu. Selisih yang paling kecil dulu adalah 1800 merupakan angka yang hanya muncul satu kali. Dan juga banyaknya juga satu kali. Jadi perhitungan ranknya adalah 1 dibagi 1 sama dengan 1. Ditulis 1. Kemudian angka setelah 1800 adalah angka 2160, di mana 2160 ini terdapat pada urutan yang kedua setelah 1800. Juga jumlahnya cuma ada 1, jadi perhitungannya 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian setelah 2160, di atasnya lagi ada angka 3600, di mana 3600 ini ada 3 buah, yaitu jika diurutkan terdapat pada angka 3, 4, dan 5 jika keseluruhannya ini disusun. Oke. Perhitungannya adalah tadi, karena 3600 terdapat pada angka yang ketiga, susunan ketiga, susunan keempat, dan susunan yang kelima, maka 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi banyaknya angka 3600, yaitu ada 3, menghasilkan angka 4. Kemudian lanjut, setelah 3600 ada 7200, di mana terdapat 3 juga, yaitu pada susunan nomor 6, 7, dan 8. Kemudian ditambahkan dan dibagi 3, menghasilkan angka 7. Lanjut kolom di sampingnya yaitu tanda rank. Kali ini tanda rank kita akan membaginya menjadi 2, yaitu tanda positif dan negatif. Oke. Dimana kalau pada susunan yang selisih yang paling kecil tadi menghasilkan angka 1, kita tulis sebagai angka positif. Kemudian pada selisih yaitu 2160, kita tulis angka 2-nya, rank 2-nya pada kotak negatif, yaitu jadi -2. Kemudian 3600 yang susunan ketiga kita tulis setelah rank 2160 tadi negatif, maka kita lanjut ke kotak yang positif. Jadi susunan yang ketiga adalah positif 4. Kemudian susunan yang keempat ditulis -4 pada kotak negatif. Dan yang kelima kembali lagi ke positif yang ini. Kemudian yang 7200 juga sama, ketika 5 tadi ini sudah di angka positif, maka
rank 7200 susunan yang ke-6 terdapat pada angka yang negatif, yaitu -7 ini. Kemudian lanjutnya tulis pada positif dan kemudian -7 lagi. Dari perhitungan tanda rank yang positif menghasilkan 4 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 16. Kemudian yang negatif menghasilkan dari -2 ditambah -7 ditambah -4 ditambah -7 lagi, hasilnya adalah -20. Karena jumlah tanda rank ini juga dimutlakan, maka yang tadinya minus akan menjadi positif. Karena ini yang positif jumlahnya sudah positif, maka tetap. Kemudian yang negatif akan berubah menjadi positif. Kemudian dari angka 16 yang kita lingkari ini, yang saya lingkari ini merupakan W hitung. Kenapa? Karena dari tanda rank ini diambil hasil dari selisih perhitungan selisih yang paling kecil. 16 sama 20 yang paling kecil adalah 16, maka W hitung sama dengan 16. Kemudian dilanjut pada tabel bantu untuk uji Wilsonson. Angka 3 yang dilingkari disebut sebagai W tabel, merupakan angka di mana N ini menunjukkan tadi jumlah dari pegawai yang diambil untuk diteliti, jumlahnya adalah 8, maka ditarik angka ke sini menghasilkan angka 3. Jadi W tabel sama dengan 3. Kemudian kesimpulannya, karena dari hipotesisnya W hitung lebih besar dari W tabel, di mana W hitung ini adalah 16, W tabelnya adalah 3, maka HO H0 diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan antar perlakuan, tidak ada perbedaan pada optimalisasi kerja pegawai sebelum dan sesudah sarapan. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Karena ini sudah paling bawah, berarti sudah selesai pembahasannya. Oke, baiklah. Hari ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.